Shalom saudara, happy Rosh Hashanah 5784 buat kita semua. Kita percaya kita sudah masuk di musim yang baru, kita sudah selesai di masa padang gurun, dan kita masuk di masa pintu-pintu yang terbuka untuk setiap kita. Dan 5784 Pedalet is the season of spectacular revival. This is the time to bring back the souls to the kingdom of light. Ini adalah musim spectacular revival di mana kita akan melihat jiwa-jiwa akan masuk dalam kerajaan terang. Amin saudara. Kita lihat saudara bahwa P-Gmail sudah selesai. Saudara mengalami apapun yang sudah diberitakan di P-Gmail, itu adalah ketika P berbicara dekade mulut, tentang mulut. Kita lihat bahwa 2019 kita ada di dekade P, itu dimana Tuhan katakan new normal, dan itu terjadi karena kita sudah melalui pandemi, kita melewati COVID-19. Dunia masuk ke dalam era new normal. Selanjutnya P berbicara tentang mulut, dimana kalau 10 tahun sebelumnya berbicara ain atau mata, hari ini kita berbicara mulut. Kita nggak hanya melihat keajaiban, tapi kita mengecap, kita merasakan, kita menikmati dari persep keajaiban dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya kita juga lihat karena dekade P itu berbicara mulut, kita keadaan di sekitar kita melihat bahwa banyak kita mengalami peraturan, kita harus memakai masker, about mouth, dan banyak hal yang iblis seolah-olah membungkam kita, tapi kita percaya suara kita akan terus terdengar dan tidak bisa ditutup oleh apapun juga. Amin saudara. P juga berbicara hidden bed dalam masa persembunyian, tentang rumah. Hidden bed berbicara hiding place. Kita lihat bahwa kemarin kita melalui COVID-19, banyak kita terjadi work from home, ada terjadi lockdown, ada terjadi isolasi. Itu adalah masa-masa di mana kita bergaul karib dengan Tuhan, masa-masa kita disembunyikan, kita merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. P juga berbicara tentang Pharaoh atau Firaun, dan kita sudah membuktikannya bahwa di dekade ini banyak keadilan Tuhan ditegakkan lewat keadaan keuangan global, melalui perang Rusia-Ukraina, melalui juga kasus-kasus yang dulu nggak tersentuh. Kita lihat di tahun P Gmail kemarin, banyak kasus-kasus mulai dibongkar dan mulai diadili. Gmail juga berbicara onta, dan itu berkaitan dengan transisi melewati padang gurun. Bukankah kita juga melalui transisi saudara, dari pandemik menuju endemik? Gmail juga berbicara tentang belas kasihan, dan tahun ini kita banyak sekali melihat kegerakan kemanusiaan, kegerakan sosial. Bahkan di tengah bencana Cianjur, di tengah juga bencana gempa di tempat lain juga, banyak kegerakan kemanusiaan sosial yang semakin berkembang dan bertumbuh. Soalnya Gmail juga berbicara tentang kasih karunia. Karena apa saudara? Di tahun Gmail, tahun padang gurun, itu banyak sekali kesulitan, tantangan, air mata, penderitaan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita dapat melalui Gmail dengan kekuatan Tuhan, dan kita masuk di musim yang baru di Pedalet 5784. Oke saudara, kita akan bahas apa arti profetik dari Dalet. Dalet berbicara door dan suffering. Dalet berbicara pintu, tapi juga berbicara penderitaan. Setelah kita transisi 1 tahun di Gmail, saudara, kita masuk dalam pintu yang terbuka. Jangan saudara kaget, jangan saudara jadi lemah imannya dengan kata suffering. Percaya, karena dalam pintu yang terbuka ada Tuhan Yesus di sana. Ada kuasa salib Kristus yang darahnya yang tercurah. Ada terjadi pertukaran. Setiap penderitaan, kemiskinan, sakit penyakit kita, dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib, sehingga Tuhan Yesus adalah pintu yang terbuka, sehingga kita dapat menapaki masa depan yang penuh harapan. Kita masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Pintu yang terbuka berbicara banyak hal saudara. Door berbicara banyak hal, yaitu kesempatan yang baru, akses yang diperluas, dan pintu surga yang terbuka. Saudara, kita baca di Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara, Dalet itu suatu musim yang luar biasa. Pedalet ini adalah musim yang luar biasa. Kita percaya melalui pintu yang terbuka, Tuhan Yesus Kristus, dia sudah berdiri di sana. Setiap penderitaan sudah ditanggung, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu mujizat pasti terbuka untuk setiap kita. Saudara, Dalet juga berbicara mulut dan kuping. Kata P adalah mulut, P, tapi Dalet itu sendiri, menurut piktograf huruf Dalet, maka Dalet memiliki gambar seperti telinga yang terbuka. Karena itu saudara, perhatikan baik-baik apa yang keluar dari mulutmu, karena itu akan membentuk, menciptakan duniamu. Tapi saudara juga harus hati-hati apa yang masuk di telingamu, karena itu menentukan imanmu, itu menentukan bagaimana kau menghadapi hari-hari ke depan. So, telinga kita jaga, mulut kita pun kita harus jaga.
Huruf Dalet terkoneksi dengan Pardes dan Torah, dan kedua hal itu adalah seni mendengar yang diajarkan oleh rabi-rabi Israel, di mana kita harus banyak mendengar firman Tuhan, tapi kita juga harus memperkatakan dengan kuat, dengan keras, dengan iman kita apa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Amin, saudara. Dalet juga berbicara God is our judge. Tuhan adalah hakim kita. Title Tuhan yang merupakan makna dari huruf Dalet adalah Dayan, Haemet, yang berarti artinya Tuhan adalah hakim yang sesungguhnya dan seadil-adilnya. Di tahun ini, jangan biarkan dunia, keadaan, masa lalu, manusia, bahkan setan untuk menghakimi saudara. Tapi kita percaya satu-satunya yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah yang maha tahu sebenar-benarnya. Dia adalah Yeshua HaMashiach, Tuhan kita yang akan membela setiap perkara kita dan menyatakan keadilannya buat setiap kita. Dalet selanjutnya adalah rise up the woman on the front line. Ini waktunya pasukan wanita yang luar biasa akan Tuhan bangkitkan. Karena Dalet berbicara about Deborah, wanita yang perkasa di medan perang, tapi dia bergerak dalam keintiman, ketaatan, dan penundukan diri. Dalet juga memiliki arti sebagai madu. Dan di mana madu dihasilkan oleh lebah, dan lebah juga dalam arti Ibrani, lebah juga berkaitan dengan Deborah. Sehingga hari-hari ini akan banyak wanita-wanita kenabian yang akan dibangkitkan. Dia bergerak dalam kemanisan seperti madu, tapi dia memiliki sengat yang mengalahkan musuh-musuhnya seperti lebah. Oke, saudara, semangat para wanita Tuhan. Ini waktu Tuhan sedang membangkitkan setiap kita, tapi tetap berjalan dalam ketaatan dan penundukan diri. Dalet juga berbicara spirit of excellence and be the voice for the nations and king. Tahun ini Dalet juga berbicara tentang nabi yang luar biasa, itu Daniel. Huruf Dalet adalah kepala dari nama Daniel, nabi ketika Israel dalam pembuangan. Kita lihat bahwa Daniel memiliki 7 roh Allah. Dia memiliki spirit of excellence. Dia berdoa 3 kali sehari, dia berpuasa, dia punya iman, dia punya integritas, sehingga Tuhan memakai dia. Dia mengangkat dia dalam 3 periode pemerintahan di pembuangan. Dan bahkan ahli jampi, ahli sihir, semua kalah oleh karena Daniel. Karena apa? Karena ada roh Tuhan atas Daniel. Ada 7 roh Allah atas Daniel, sehingga dia memiliki pemahaman, dia memiliki karunia yang luar biasa. Karena itu tahun ini pastikan hidup kita dipenuhi oleh roh Allah. Pastikan kita memiliki keintiman dan integritas dan excellence seperti Daniel, sehingga Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi, untuk jadi berkat buat bangsa, buat kota, dan buat keluarga kita. Dalet selanjutnya berbicara penuaian jiwa dan bangsa-bangsa. Dalet, kata dal itu berbicara juga seperti ikan, dan arti ikan ada 3 hal, yaitu ikan besar di kisah Yunus, ikan berbicara multiplikasi, 5 roti 2 ikan, ikan juga berbicara tentang jiwa-jiwa. So di tahun ini Tuhan akan pakai banyak cara untuk apapun juga supaya saudara tidak bisa lari dalam panggilan hidup saudara. Tuhan akan pakai berbagai macam hal untuk membuat kita stay on the track kita dalam panggilan kita. Dan Tuhan juga akan memberikan multiplikasi, 5 roti 2 ikan. Multiplikasi berkat, multiplikasi karunia, multiplikasi pelayanan apapun yang ada di tangan kita. Kita serahkan ke tangan Tuhan dan itu akan berkembang, bermultiplikasi. Dan yang terakhir seperti Petrus, dia menuai jiwa-jiwa, 153 bangsa. Artinya pintu bangsa-bangsa sedang terbuka. Kita akan pergi ke bangsa-bangsa dan menuai jiwa-jiwa, menuai bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Semangat. Dan Dalet, kita harus waspadai, ada musuh dalam tahun ini yang kita harus tahu dan kita harus berjaga-jaga. Dalet membentuk arti kata dal, dan itu merupakan huruf awal dari salah satu dewa di Filistin, yaitu Dagon, saudara. Dan Dagon itu berarti ikan yang bersedih, itu dewanya orang Filistin. Kita tahu kita akan masuk dalam tanah perjanjian, sehingga musuh yang berusaha menghalangi adalah musuh daripada dewa Filistin. Musuh yang selalu menghalangi bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian. Oleh karena itu saudara, hari ini pakai perlengkapan senjata perang kita. Kita tetap berdiri teguh, kita tetap berwaspada. Jangan takut, karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita klaim kemenangan demi kemenangan. Dan kuasa jahat ini, setan ini, musuh ini, dia berusaha membuat jiwa-jiwa lewat kesedihan, lewat kekecewaan, kemarahan dia sama Tuhan, keluar dari pintu anugerah. Hati-hati saudara hari ini dengan kesedihan, kemurungan, kekecewaan, penderitaan apapun. Jangan sampai saudara keluar dari pintu anugerah. Jangan sampai saudara keluar dari agenda Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, hati-hati dengan musuh di tahun ini, Delilah, saudara. Dewa ini, setan ini mau menghancurkan kekuatan para jenderal Allah. Saudara, kisah Samson, ketika dia digoda oleh Delilah, dia kehilangan kekuatannya. Dia memberitahukan rahasianya, akhirnya dia menjadi dari crown, dari seorang pejuang, dari seorang pahlawan menjadi clown, menjadi badut, menjadi pelawak. Hari ini saudara, hati-hati tentang Delilah, itu berbicara pleasure,
berbicara temptation, godaan, pencobaan, hal-hal yang menyenangkan daging kita, yang membuat kita lengah. Kita harus berwaspada dan berjaga-jaga, saudara. Oleh karena itu, saudara, hati-hati lewat godaan, lewat samaran-samaran kuasa kegelapan ketika dia datang menguji setiap iman kita atau kedagingan saudara. Saudara harus berani lawan dan jangan biarkan para jenderal Tuhan, jangan biarkan hidup saudara akhirnya kehilangan kesempatan, kehilangan warisan rohani yang begitu luar biasa. Karena banyak kuasa kegelapan yang mau membutakan visi-visi para jenderal Tuhan. Hari ini tetap mata kita memandang visi yang dari Tuhan, dan jangan lengah dan jangan menjadi takut dan mundur, saudara. Selanjutnya kita akan bahas apa strategi peperangan di musim Dalet ini. Kita sudah tahu tadi pesan Tuhan, janji profetik, kita juga tahu musuh-musuhnya dan bagaimana strategi perangnya. Saudara, Dalet itu berbicara tentang Yehuda. Karena jika nama Allah pada tengahnya diberikan huruf Dalet, artinya dia menjadi Yehuda. Karena memang Allah juga kita tahu, dia mau menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus melalui garis keturunan Yehuda. Saudara bisa lihat dari silsilah Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, bahwa dia dilahirkan silsilah dari Yehuda. Artinya saudara, Yehuda itulah kunci kemenangan kalau kita mau melewati Dalet dengan luar biasa. Yehuda adalah suku peperangan, tapi Yehuda juga memiliki arti pujian. Bagaimana saudara, Tuhan katakan di musim Dalet, pujian adalah senjata peperangan kita untuk melewati Dalet. Dari keturunan Yehuda kita lihat ada seorang raja yang sangat luar biasa, gagah perkasa, namun dia sangat dicintai Tuhan, dan dia adalah Daud, yaitu double Dalet. Dalet, Vav Dalet, arti bahasa Ibraninya, tulisan terjemahan aslinya. Dia seorang raja yang powerful, tapi dia juga sangat memiliki keintiman. Dia seseorang yang ada di hati Tuhan dan sangat dicintai oleh Tuhan. Pujian yang sejati adalah seperti Daud, ketika dia menaikkan pujian penyembahan, dia membuat surga terbuka. Tapi di saat yang sama, ketika surga terbuka, pasukan malaikat akan turun dan menghancurkan musuh-musuh kita dan membuat neraka bungkam. Artinya hari ini pakai praise, pujian penyembahan sebagai senjata kita, bukan hanya buat worship, tapi worship. Kita sedang ada di medan pertempuran dan kita angkat pujian penyembahan kita. Ketika kita bernyanyi, ketika kita menyembah, kita sedang membuat surga terbuka dan Tuhan yang berperang untuk musuh-musuh kita. Amin, saudara. Dan Dalet juga berbicara. Jadi strategi perangnya kita harus seperti Daud. Kita harus memakai pujian penyembahan keintiman, membawa tabut Tuhan. Dan selanjutnya Dalet itu juga berbicara spectacular revival. Ini akhirnya tema besarnya. Itu berbicara kata Paulus, dan Dalet berbicara kata Damsyik. Saudara, Dalet is the season of spectacular revival and time to bring the souls, to bring back them to the kingdom of light. Saudara, ini waktunya kita membawa jiwa-jiwa untuk kembali dalam kerajaan terang. Adalah nama Paulus, Dalet adalah nama kota dalam perjalanan yang dinamai oleh Kristus, itulah Damsyik. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Paulus ketika di Damsyik dia ngalamin perjumpaan dan akhirnya hidupnya menjadi luar biasa, dari Saulus menjadi Paulus. Perjalanan Paulus ke Damsyik menceritakan bagaimana seorang radikal yang ingin membunuh awalnya. Dia mau menghancurkan umat-umat Tuhan, tapi di waktu yang sama ketika dia sangat radikal, dia malah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Artinya saudara, karena perjumpaan itulah dengan Tuhan Yesus di Damsyik, akhirnya Saulus berubah menjadi Paulus, karena mulutnya sedang Tuhan pilih, sedang Tuhan pakai untuk menyatakan suara kebangunan rohani, suara penginjilan yang luar biasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan hari ini Dalet adalah hal yang sama, pesan profetik buat setiap kita. Seperti Paulus di Damsyik, Tuhan sedang bangkitkan para radikal-radikal teroris, dia menjadi radikal-radikal revivalist. Tuhan akan menyentuh orang-orang yang dulu sangat keras, menyentuh orang-orang yang sulit untuk menerima Injil, tapi percaya hari ini ada pertobatan yang radikal, pertobatan yang ekstrim. From Saulus become Paul. Dari Saulus menjadi Paulus. Akan ada suatu spektakuler revival terjadi di keluarga kita, di kota, bahkan di bangsa kita. Saudara, imani dengan kuat, karena pintu yang terbuka bukan hanya tentang berkat, financial blessing yang kita terima, bukan hanya tentang mujizat, tapi lebih dari itu tentang jiwa-jiwa dia kembali dalam kerajaan terang. Terima seluruh kepenuhan janji Tuhan di Dalet ini, percaya bahwa dia Tuhan yang baik, janjinya iya dan amin digenapi. Kita juga harus lakukan bagian kita, saudara. Bukan hanya kita klaim janji Tuhan, tapi kita lakukan bagian kita, apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan di Dalet ini. Tetap semangat, karena musim baru sudah tiba, musim air mata sudah selesai, dan kita masuk musim kegirangan, sorak-sorai, tawariang, karena Tuhan Yesus selalu baik. Tetap kuat, tetap semangat di musim Dalet ini karena Tuhan Yesus mencintai saudara, karena Tuhan Yesus yang berjalan dan berperang bagi setiap kita. Amin, saudara. Biar semua janji Tuhan, apapun yang
tayangkan dari video YouTube ini semua digenapi, dimeteraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan semua serangan balik tuntutan kami tolak, patahkan, kebas dalam nama Yesus, dan biar hanya agendanya Tuhan yang jadi buat setiap hidup kita. Akhir kata, saya Rara Siahaan, Refiller Ready, mengakhiri video ini dengan satu kata: tuntas.